dengan pertolongan Allah lah kita terhindar. Waalaikumsalam Bapak Panca. Waalaikumsalam Bunda yang telah memberikan salam. Waalaikumsalam Saudara Tayo. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin itu, ada kalanya mereka melihat segala sesuatu secara bersamaan dengan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan bakobilah. Ini tingkatan bakobilah. Diulangi kembali nukilan daripada kitab Perjalanan Kerohanian daripada Imam Al-Ghazali. Di antara orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin itu, ada kalanya mereka melihat segala sesuatu secara bersamaan dengan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dengan secara bersamaan zahir dan batin. Maksudnya bagaimana? Ketika kita melihat sebuah pohon atau sebatang pohon, ketika itu hati menyebut dengan sendirinya Allah, karena basiroh memandang di situ adalah kebesaran Allah. Memandang di situ adalah pohon itu dijadikan Allah di atas ilmu kodrah dan iradahnya, maka ketika ianya melihat, tertranslate sendirinya karena basirohnya memandang, hatinya memahami, sehingga tasdik dan membenarkan, menyebut dengan sendirinya Allah. Nah, ini yang dikatakan kedudukan bakobilah. Karena dia memandang tadi itu melalui cahaya Allah. Tidak dibuat-buat itu. Waalaikumsalam. Itu dikatakan tingkatan daripada bakobilah. Ketika ianya melihat, basirohnya memandang, hatinya memahami, yang dilihatnya itu adalah dijadikan Allah sebaik-baiknya menjadikan Allah tanpa afal Allah. Sedangkan afal Allah ini tertranslate dengan sendirinya, buah daripada ilmu, kodrah dan iradah Allah. Maka disitulah di sebalik pohon tadi itu tertampak olehnya wajah Allah. Yang mana wajah Allah? Nurullah. Tampak di situ. Nah, ketika ianya melihat, basirahnya memandang, rasanya merasai, hatinya menyebut Allah. Nah, ini kedudukan bakobilah, serentak di situ. Nah, ini dikatakan di antara orang yang memiliki ketajaman mata batin itu, ada kalanya mereka melihat segala sesuatu secara bersamaan dengan menyaksikan Allah. Mereka tidak memisahkan ciptaan dari Sang Pencipta. Kenapa tidak memisahkan? Karena sama dengan diri kita, bukan bermakna bersatunya zat, akan tetapi ketuhanan yang dicitrakan kepada kita. Maka tidak terpisah. Citra daripada Tuhan tadi itu tidak terpisah kepada kita. Ketika ianya melihat diri kita, tampak kebesaran Allah. Ketika kita melihat diri kita, tampak kasih sayang Allah. Ketika kita melihat diri kita, tampak ilmu kodrah dan iradah Allah. Melalui ilmu kodrah dan iradah Allah, ini yang dikatakan tidak terpisah. Tidak terpisah. Itu dikatakan ketuhanan. Citra daripada Tuhan disebut ianya ketuhanan. Citra daripada Tuhan disebut ianya ketuhanan. Citra daripada zat disebut ianya nurullah. Nurullah ini wajah Allah. Wajah Allah ini af'al dan sifat. Maka tampak. Maka ketika ianya melihat dirinya tampak melalui cahaya Allah, maka hatinya dengan sendiri menyebut Allah. Ada pula yang
memulai dari memandang makhluk, lalu melalui makhluk itu mengenal Tuhannya. Maksud mengenal Tuhannya, sebagaimana kita melihat semut, lalu mengenali semut ini. Oh, semut ini merangkak ini, dia ada nyawa ini terkait kepada ilmu Allah. Bermakna sumbernya ini daripada ilmu Allah. Allah lah yang menjadikan. Nampak di situ perbuatan Allah. Nampak di semut tadi itu perbuatan Allah, karena Allah yang menjadikan. Jadi tampak tadi itu, melihat tadi itu, ingat secara otomatis. Contoh, kalau kita tampak seperti ini, tidak ingat asalnya, sumbernya, dalam kegelapan tidak. Diulangi kembali. Ketika kita melihat ini, tidak ingat sumbernya, dalam kegelapan tidak. Ya Bu, ya dalam kegelapan. Kegelapan Guru. Oke. Dalam kegelapan. Betul. Nah, ketika tampak ini, oh sumbernya dari plastik ini dari pabriknya dari ini, translate dengan sendirinya. Karena itu ada keterangan yang diterangkan sebagai penerangan. Jadi dikatakan cahaya. Ketika ianya melihat langsung ingat, maka melihat itu adalah ingat. Melihat itu adalah ingat. Melihat itu adalah ingat. Apa buktinya? Ketika kita melihat pohon, kenapa hati sendiri menyebut Allah? Itu dikatakan ingat. Maka melihat itu ingat. Bab Tuhan itu bab rasa. Ingat di situ. Contoh, ketika melihat diri kita, ingat langsung. Oh, sumber ini asalnya daripada kedua orang tua, bermakna saya tidak boleh durhaka kepada orang tua. Usul daripada Allah, bermakna ini dijadikan oleh Allah. Ketika dijadikan oleh Allah, bermakna ini bekas daripada perbuatan Allah. Kalau ini bekas daripada perbuatan Allah, melalui daripada sifatnya, yakni ilmu qudrah di orda Allah, maka tampaklah ilmu qudrah di orda Allah. Nah, ini dikatakan mengenali. Ini dikatakan mengenali, menyaksikan kepada diri. Maka di situ dikatakan kenalilah dirimu, niscaya kamu akan mengenali Tuhanmu. Langsung ingat sumber tadi itu. Ketika kita melihat tersumber di atas sumber. Ketika kita melihat, dia untuk memudahkan paham begini. Ketika kita melihat pohon tadi itu sumbernya dari Allah tidak? Dari Allah sumbernya. Ketika melihat diri kita sumbernya daripada Allah tidak? Ketika kita melihat pohon, bintang dan segalanya sumbernya daripada Allah tidak? Daripada Allah ya sumbernya. Nah, kalau itu sumber daripada Allah, maka ketika terbukanya hijab di saat mendengar dan melihat dan gerak dan diamnya, hati menyebut langsung kepada sumbernya, yakni Allah. Bukan bermakna pohon itu Allah, akan tetapi langsung ianya membenarkan kepada sumber Allah. Jelas? Jelas. Langsung ke sumber. Sumber tadi itulah derajat orang usul kepada Allah. Jadi jangan dimaknai usul tadi itu berpindahnya kepada satu tempat kepada tempat yang lain. Tidak. Usul itu ketika seseorang tadi itu melihat, ingat itu sumber daripada Allah. Langsung menyebut dengan sendirinya Allah. Ya kan? Untuk mendekatkan pahamnya ini. Betul, saudaraku Arisman. Maka kalau misalnya sudah tembus ke situ, ketika melihat diri kita, dia langsung sendiri menyebut Allah, Allah, Allah. Maka sekiratul maut, pandanglah kepada diri, nanti dia menyebut dengan sendirinya Allah. Kalau derajat tadi usul. Jelas? Kan sering diapakan itu bab sekiratul maut tidak? Karena bukan diri ini Allah, akan tetapi pancaran daripada zat disebut Nurullah tampak di sini. Tampak. Maka ketika kita melihat diri kita itu ingat langsung kepada Allah.
menyebut dia dengan sendirinya Allah. Itu derajat usul yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia untuk ketika kita paham tadi itu, Allah mudahkan. Allah mudahkan karena telah terbukanya hijab. Proses yang lama itu membuka hijab. Proses yang lama itu perkara menafikan yang keterkaitan segala penyakit hati. Itu. Karena yang sebaik-baiknya mensucikan ya Allah. Bagaimana solat yang baik, bagaimana zikir yang baik, yang cara beradabnya, bagaimana menafikan penyakit-penyakit hati tadi itu. Ketika lo ternafikan penyakit hati tadi itu sebaiknya Allah membersihkan, maka ketika kita melihat turun rahmat, maka hati menyebut Allah, maka dingin batang tubuh. Maka sejuk di dada tadi itu, lapang dia, nikmat dia. Nah itu dikatakan bab hakikat. Disertai di situ kenikmatan, kelezatan, kemanisan, kebahagiaan dan tenang. Berkesesuaian dengan firman Allah. Jiwa itu akan tenang hanya mengingat Allah. Jiwa yang mana? Jiwa yang tidak terbelenggu dengan hawa nafsu yang dimurkai. Jiwa yang tidak terbelenggu dengan hal yang keterkaitan kepada setan. Maka warnanya kuning kemasan memancar. Maka kemurnian jiwa namanya. Dalam perjalanan. Kemurnian jiwa. Kuning kemasan. Nah, kalau kuning keemasan itu bermakna duduk kepada derajat mulia. Maka logam mulia adalah warnanya kuning keemasan. Kan seperti itu? Itu derajat kemuliaan. Kalau terpancar itu ada yang masuk di dada, ada yang keluar dari dada. Karena murni. Nah, nanti kalau misalnya ada rantai emas, itu kemurnian sanad rohani. Putih keperakan sanad keilmuan. Kalau perjalanan kerohanian, putih keperakan itu diri. Sudah jelas? Kalau warna putih saja, itu kesucian dan kelembutan hati. Nah, itu perumpamaan yang dalam tarakina perjalanan tadi itu. Maka ditampakkan ada cahaya daripada nafsu, ada daripada cahaya hati, ada daripada cahaya ilahi, ada daripada cahaya godaan, harus dapat membedakannya. Harus dapat membedakannya. Kalau tidak dapat membedakannya, maka disitulah akan terjadinya sesuatu hal pengambilan yang tidak diketahui sehingga apa? Sehingga terjerumus. Sedangkan Sultan para wali adalah Syekh Abdul Qadir Jalani, setan menyerupai cahaya, kau tinggalkanlah syariat itu. Enyahlah engkau dari sini iblis. Nah itu kan godaan. Harus dapat meniliknya itu, jangan sampai kita tergoda. Dan tanda-tanda dalam lintasan ada lintasan nafsu, ada lintasan daripada setan, ada lintasan petunjuk, ada lintasan daripada firasat. Itu juga ada perbedaannya. Ada juga khatir datang daripada Allah, ada juga khatir datang daripada malaikat, ada khatir datang daripada nafsu, ada khatir daripada syaitan. Harus dapat membedakannya. Alhamdulillah semuanya telah disarahkan. Telah disurahkan, telah diijazahkan kepada bunda, telah disampaikan kepada bapak kita. Nah itulah pengontrolan tadi itu. Karena diberitahu tadi itu kita mengetahui sehingga diamalkan dapat membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Nah itu dikatakan di sebalik akal itu nur, petunjuk, yakni ilmu. Jadi tidak ada kegelapan. Ya sebagaimana di situ di surat Al-Maidah. Baik dan buruk itu tidaklah sama. Walaupun condong keburukan itu menarik hatimu, gunakanlah akal sehat agar kamu beruntung. Nah itu yang dikatakan petunjuk tadi itu. Kalau adanya petunjuk dapat membedakannya.
Sedikit apapun, sekecil apapun, kalau terang hati tadi itu akan dapat melihatnya. Sebagaimana perumpamaan air yang jernih. Ketika air itu jernih, sedalam-dalam apapun air tepi-tepi jernih, tampak batu di dalamnya. Nah, itu yang dikatakan ketenangan dan kejernihan hati. Tampak batu tadi itu. Tapi kalau sedangkan dangkalnya air itu hanya sebatas mata kaki, tetapi kotor, batu dan paku dan kaca pun di air tersebut tidak akan kelihatan. Karena kotor tadi itu. Jadi menyamakan antara baik dan buruk jadinya. Kalau hati yang jernih dan tenang tadi itu dapat melihatnya. Sekecil apapun batu di dalamnya dapat dilihatnya kalau diperlihatkan itu. Itu yang dikatakan nur tadi itu. Jernih di situ. Maka dengan kejernihan dan ketenangan itulah dapat membedakan antara hak dan yang batil sehingga tumbuh kebijaksanaan. Kalau tidak adanya ketenangan dan kejernihan, sulit seseorang tadi itu untuk mengawasi pikirannya, mengawasi daripada bisikan-bisikan hatinya tadi itu. Karena tidak adanya furqan, gelisah. Begitu. Waalaikumsalam Saudara Syahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang telah memberikan salam. Nah, dengan kejernihan tadi, contoh, apa makna dalam kejernihan? Contoh, di dalam kita sebuah forum atau di dalam room ini, coba kalau Waalaikumsalam Bunda Mawarji, coba kalau misalnya kita banyak pemikiran, maka tidak akan ada kefokusan. Tetapi kalau kita fokus dengan tenang dan jernih, maka sedikit apapun itu akan diperlihatkan itu. Orang yang jujur kah, yang ikhlas kah, yang ingin berniat menipu kah, atau apa akan diperlihatkan itu. Dengan kejernihan dan ketenangan itu. Kuncinya di situ. Dimanapun kita siap untuk berhadapan dengan yang lainnya. Maksud berhadapan tadi itu dapat membaca tadi itu. Karena apa? Orang tersebut tidak jauh kepada kita, sama. Bagaimana orang itu berpenyakit hati, dan begitu juga di saat kita berpenyakit hati, tampak bekas kepada tubuh kita, terutama mata, dan begitulah di saat orang sakit hati tadi itu, matanya berubah. Ketika orang tadi itu marah, dan kita juga marah, kita bawakan kepada diri kita. Bermakna ketika kita melihat orang tadi itu marah, tampak dia marah. Ketika orang tadi itu mulai angkuh dan sombong, ketika kita dulu itu angkuh dan sombong, dapat kita merasakan kesombongan tersebut, maka kita dapat juga melihatnya. Karena apa? Tak ada jauh perbedaan antara kita dengan orang tersebut, karena sama daripada mani, usul daripada Allah, maka tidak jauhlah berbeda. Hanya saja perjalanan dan wilayah dan daerah, nama. Tetapi sesungguhnya keterkaitan ketika membaca, bawakanlah kepada diri, tidak jauh. Tidak jauh itu. Tidak jauh. Di sinilah keakuratan itu akan bertemu. Contoh saat kita berbohong. Kalau kita sering berbohong, kita akan meyakinkan perkataan tadi, tetapi kalau kita tanyakan, maka perkataan tadi itu lari daripada yang awal. Ini sudah kata berbohong. Yang kedua, orang yang tidak biasa berbohong, biasanya dia kaku dan ada agak gagap dan grogi. Dan begitu juga seseorang tadi itu. Semakin dia bisa meyakinkan, tetapi kita bawa pembicaraan kepada yang lain, lalu kita tanyakan pembicaraan yang awal, berubah. Bermakna dia tidak terperinci untuk mengatakan yang awal, dikat bermakna ada sesuatu hal yang bergeser dari jalur yang pertama, maka tingkat kebohongan telah terindikasi dan terbaca di situ. Tingkat kebohongan itu. Dan ini pun juga diterapkan dengan ilmu kejiwaan. Maka terlihat daripada ilmu kejiwaan itu gerak daripada gerak mata. Ketika seseorang tadi itu berbicara, condong ke kiri, condong ke kanan, condong ke atas, condong ke bawah, dan tatapan itu lurus. Nah, itu adalah membaca daripada suatu teori. Tetapi di dalam perjalanan kerohanian ini real yang dilihatkan. Karena tidak jauh daripada kita. Nah, ketika ini balance, dipadukan, tambah tajam dia. Tambah tajam. Jadi, untuk mengantisipasi yang ianya nanti
kecurangan-kecurangan yang terjadi kepada diri kita yang di saat kita berinteraksi dengan hal yang lain. Sehingga kita tidak berprasangka. Karena apa? Karena ini adalah firasat. Tubuh kita itu firasat, tanda-tanda. Tanda kita meninggal ada di tubuh kita. Tanda orang itu berbohong ada. Tanda orang itu dengki ada. Tanda orang itu ingin berniat buruk ada. Tanda orang itu berdusta ada. Tanda orang itu marah ada. Tanda orang itu lagi sedih ada. Ini firasat. Maka di situ dikatakan berhati-hatilah firasat dengan firasat kaum mukmin. Karena firasat kaum mukmin itu benar. Mukmin tadi itu mana? Hati yang selalu lurus menghadap kepada Allah. Selalu berzikir, lembut. Dengan kelembutan itu dia tenang dan bersih, maka terperinci nanti itu penilaian-penilaian tadi itu. Apalagi keterkaitan kepada bersosialisasi ini. Akurat tidak? Tidak jauh daripada kita. Jadi inilah selalu kita ungkapkan untuk membentengi agar kita bisa menjaga diri daripada tipu daya-tipu daya yang keterkaitan kepada fitnah, keterkaitan kepada fitnah Dajjal. Begitu. Kejujuran tadi itu ketika kita berkata jujur itu merasa bahagia kepada kita, tidak ada merasa beban. Tidak ada merasa beban, bahagia di situ. Itulah sesuatu cerminan daripada keikhlasan, bagian daripada keikhlasan. Bahagia di situ. Tapi kalau misalnya kita berbohong, ada tekanan, seolah-olah ada yang menghantui, maka itu tidak ada kejujuran dan tidak ada cerminan bagian daripada keikhlasan. Tidak ada kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah sifat jujur dan ikhlas. Sabar. Nah, itu kebahagiaan di situ. Tergesa-gesa kita, gelisah. Tidak jujur kita, gelisah. Tidak adanya keikhlasan, gelisah. Jadi ketenangan kuncinya di sana. Ikhlas, sabar, jujur. Selalu bertobat. 4 ini. Waalaikumsalam. Contoh. Diberikan sesuatu kepada bunda dengan suatu perkataan yang ianya menyenangi hati. Hati senang di saat berbagi kepada bunda. Saya berkata jujur. Maka akan ada kebahagiaan tersendiri. Tetapi ketika saya berdusta, pasti akan terjadi sesuatu hal yang menghantui kepada diri sehingga kegelisahan. Nah, ini ketika kita terapkan, maka akan tampak. Akan tampak kepada diri kita dan tampak kepada orang lain. Karena kita telah menerapkan. Sebelum kita menerapkan, maka tidak tampak pada orang lain. Ketika kita menerapkan, maka tampak. Yang mana yang jujur, yang mana berdusta. Yang mana ikhlas, tampak. Karena rasa yang hak itu tidak akan pernah mendustai. Rasa yang hak tidak pernah berdusta. Nah, ini keterkaitan kepada anatomi tubuh yang keterkaitan kepada tanda-tanda disebut firasat. Firasat. Maka tajam firasat tersebut. Waalaikumsalam Budha Inas. Tidak cukupkah bagimu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Di surat Al-Fusilat ayat 53. Bermakna di sini Allah Maha mengawasi. Allah Maha melihat. Bermakna di situ duduk kepada muraqabah. Ya. Duduk kepada muraqabah. Selalu diawasi oleh Allah. Takut kita untuk bermaksiat zahir dan maksiat batin. Nah, tingkat ini adalah tingkat iman. Disebut iman kesempurnaan. Sehingga dalam kesendirian takut kita bermaksiat, di dalam keramaian pun takut kita bermaksiat. Karena apa? Merasa diawasi oleh Allah. Dari sinilah yang dikatakan di ayat Al-Fusilat, tidak cukupkah bagimu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, kelompok kedua
adalah orang-orang yang diberi petunjuk melalui perantaraan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala pada alam semesta. Ayat-ayat Allah pada alam semesta ini adalah isyarat, hikmah. Apa hikmahnya? Contoh. Ini golongan kedua, contoh. Ketika ada orang yang menghina kita, lalu ketika kita melihat itu orang, pandangan daripada basiroh menyaksikan kebesaran Allah. Di setiap yang sesuatu langsung bersumber dari yakin di situ. Setiap sesuatu yang dijadikan Allah tidaklah sia-sia. Bermakna orang ini diantarkan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah tidaklah sia-sia. Lalu merenung ya, oh ketika orang ini memfitnah, bermakna Allah menghendaki saya tidak memfitnah kepada orang lain, tidak mencaci kepada orang lain. Beginilah akibatnya ketika saya diperlihatkan begini, beginilah akibatnya ketika kita menghina kepada orang lain dan mencaci kepada orang lain. Nah, ketika tidak sia-sia tadi itu, diambil kebaikan kepada dirinya. Oh, bermakna Allah mengajarkan secara tidak langsung, kita tidak boleh sedemikian. Ketika ditampakkan orang beribadah, bermakna Allah menjadikan tidak sia-sia, bermakna ini diperlihatkan pada saya, harus giat beribadah. Nah, ini pandangan hikmah daripada ayat-ayat alam semesta ini. Karena dengan membaca hikmah, karena ada hikmah dalam hati. Tidaklah dijadikan Allah sia-sia. Karena kita menyia-nyiakan, karena terlena dan terijab dengan nafsu, keinginan banyak dan tipu daya setan. Setiap yang dijadikan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya ada hikmah. Maka ambillah hikmah di setiap kejadian. Nah, ini poin-poinnya di sini. Pertama, terpandang afal Allah. Oh, setiap yang dijadikan tidaklah sia-sia. Itu pandangan kepada afal Allah disebut tauhidul afal. Sehingga orang tadi itu tidaklah ini adalah sesuatu hal yang dijadikan oleh Allah tidaklah sia-sia. Bermakna saya tidak boleh melakukan perkara ini. Karena Allah mengantarkan dan diperlihatkan kepada saya hal sedemikian untuk saya belajar dengan pengajaran yang diperlihatkan Allah melalui orang ini. Melalui orang ini. Pada hakikatnya Allah mengajarkan tetapi melalui orang ini. Agar saya tidak memfitnah dan mencaci orang. Ini hikmahnya. Nah, maka dikatakan di situ, orang-orang yang diberi petunjuk melalui perantara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala pada alam semesta dan pada diri mereka sendiri sebagaimana dalam ayat tersebut. Sehingga apa? Terjadi ridha. Ridha itu dalam penerimaan, keikhlasan itu dalam mengerjakan. Doa adalah bentuk kefakiran, batasan antara Khalik dan hamba. Diulangi, ridha adalah penerimaan, lapang dada tadi itu. Baik di fitnah, kelapangan dada tadi itu dilapangkan oleh Allah, terpandang setiap yang dijadikan Allah tidak sia-sia, bermakna ada hikmahnya, lapang dadanya. Tidak sempit, karena dilapangkan Allah, karena cahaya Allah yang Allah tiupkan kepada hatinya, sehingga timbul hikmah di dalam setiap kejadian tadi itu kepadanya. Karena Allah tanamkan hikmah dalam dadanya. Dengan hikmah dapat membaca hikmah, itulah yang dikatakan ayat-ayat Allah dalam alam semesta ini. Tidak semua kita sama diperlihatkan pada hari ini, jam ini. Tidak. Tidak sama. Itu bukti kebesaran Allah. Contoh, saya di depan di sini. Bapak-bapak kita, rumah-rumah kita masing-masing. Wilayahnya berbeda. Apa yang kita lihat tadi itu di ruangan kita masing-masing itu berbeda-beda. Dan hari-hari pun diperlihatkan kepada kita berbeda-beda, tidak sama. Tetapi malam ini dikumpulkan oleh Allah dengan arah penglihatan dan pendengaran yang sama. Nah, dari cerita tadi itu, setiap yang diperlihatkan, didengarkan kepada kita pada masa sebelum kita naik ke room, atau kita berjumpa ini, maka periwayatan itu akan menjadikan pelajaran kepada kita masing-masing. Oh, hari ini kita dilihatkan pengemis, mungkin bunda kita diperlihatkan bagaimana kita sebagaimana di situ sholat. Dan ada juga bapak kita yang lain bagaimana diperlihatkan orang umpamanya berkata buruk kepada kita. Ada juga umpamanya yang memberi bersedekah, ada juga yang lagi bekerja, bermacam-macam aktivitas. Nah, segala aktivitas ini merupakan hikmah.
Yang diambil pelajaran di situ. Etikatkan bahwa memang dalam Al-Quran ada setiap yang dijadikan Allah tidaklah sia-sia. Maka ambillah pelajaran dan isyarat petunjuk di setiap yang dijadikan Allah sebagai hikmah kepada kita. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Nabiku kuberi hikmat dan hikmah. Hikmat dan hikmah. Maka setiap kejadian tadi itu dia mengambil hikmah, maka tenang hatinya tadi itu. Ketenangan hati itulah yang dikatakan penerimaan yang duduk ianya kepada ridha. Disitulah, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dalam keadaan ridha, maka aku akan meridoinya. Bukan keterkaitan kepada kita sekaratul maut saja, akan tetapi keterkaitan kembalilah kepadaku. Maknanya apa? Ketika kita melihat orang mencaci tadi itu, kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, bahwa kita lihat dan kita pandang di atas pengetahuan yang diberitahu oleh Allah, itulah yang dikatakan tidaklah sia-sia Allah menjadikan. Kan kembali kepada Allah. Ingatan tadi itu melihat dan ingat. Langsung ingat kepada Allah. Oh, setiap yang Allah jadikan tidaklah sia-sia. Ketika orang mencaci, oh ini pelajaran daripada Allah melalui orang ini. Oh, sadar kita. Oh iya, terima kasih ya Allah. Dengan hal ini, engkaulah yang melapangkan dada ini ya Allah. Engkaulah yang memperlihatkan. Engkaulah yang mengajarkan sebaik-baiknya. Ini orang yang mengambil hikmah di setiap kejadian. Sehingga lapang hatinya. Ini salah satu dikatakan, kembalilah kepadaku dalam keadaan ridha. Hai jiwa yang tenang. Itu. Tenang jiwanya karena mengingat Allah. Kembali tadi itu adalah ingat yang menyaksikan. Jadi lapang saja dada kita. Waalaikumsalam suraku Yusuf. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda. Di sini dia. Fussilat juga ayat 53. Apa bunyi firman Allah Ta'ala? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Pada diri mereka sendiri. Diulangi kembali ayatnya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Maka dikatakan ini tidak kebesaran Allah pada diri kita. Sesuai tidak dengan firman Allah yang selalu kita dawamkan, yang selalu kita sarahkan. Sesuai tidak? Allah sesuai guru. Jadi alhamdulillah setiap penyampaian tadi itu tetap berketemu dalam Al-Quran, hadis dan sepakatan ulama. Kan tanda-tanda kebesaran kami itu. Mau dilingkari Bunda Dharma, Fussilat ayat 53, surah ke-41. Guru, sering dilewati guru. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Iya, Cak. Sudah paham, Bunda? Ya, ya. Sebelum kita melanjutkan ini, kita antisipasi. Kita terang-terangan kalau ditipu tidak jadi masalah, Bunda. Tetapi kalau kita ditipu tidak sengaja ini, memang agak beda rasanya, Bunda. Sebelum kita ditipu, kita waspada dulu, kita bangunkan Bunda Nur kita. Assalamualaikum Bunda Nur, apakah masih ada di tempat atau matanya masih melek-melek? Atau begini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Akan tidur. Bunda kita masih ada, bermakna kita selamat daripada tertipu tidak sengaja. Kalau tertipu tidak sengaja tidak berdosa, karena tidak ada niat untuk menipu, tetapi tertidur karena ngantuk. Maka itu tidak ada dosa Bunda Nur. Karena kami merasa banyak tertipu, selalu ditinggalkan kami pergi di saat Bunda tidur, maka kami antisipasi, selalu mengetok pintu Bunda. Tek 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 tek. Begitu Bunda ya. Iya, Buya. Kita ketawa Bunda Nur ini lepas ya. Kepancing gitu. Iya. Tajali itu daripada konteks bahasa tampak.
ditampakkan. Sebelum menempuh tajalli, dia ada tahali dan takhali dan tajalli. Tahali itu adalah pengosongan daripada sifat tercela, sedangkan takhali adalah sifat terpuji yang harus dilakukan. Karena pertama itu tobat, bersih dahulu, bersuci dahulu. Kalau tidak bersih, hanya dengan keilmuan tampak kebesaran Allah tadi itu, tampak wajah Allah tadi itu, hanya hambar saja. Enggak akan mengalami suatu kelezatan, kenikmatan, ketenangan, tidak. Hambar saja. Karena terhijab dengan penyakit hati. Walaupun dibukakan dengan pengetahuan tadi itu. Tapi penyakit hati yang menghijab. Ketika dibukakan dengan keilmuan, terbuka pula terbebas daripada penyakit hati, maka meneteskan air mata ketika kita berjalan di bumi Allah ini. Karena apa? Diberikan, ditampakkan, dihembuskan di hati tadi itu cahaya ketuhanan. Sehingga lezat nikmat itu. Begitu saudaraku ya. Google. Ya, waalaikumsalam Bunda Nurul. Itu artinya. Sebenarnya tajalli itu di dalam roh sudah ada. Di dalam ruh, di alam rahim, di alam dunia. Maka dikatakan alam dunia ini alam mulki, alam tampak, alam penyaksian. Karena tidak adanya keilmuan yang mengantarkan di situ, tidak adanya takziyatun nafs, maka terjadilah tidak tahu maka dalam kegelapan. Diberitahu pun belum tentu dapat kemanisan karena masih terhijab dengan penyakit hati. Ketika telah terbebas hal daripada itu, maka ketika menyaksikan tadi dengan basirah, hati itu lapang, tenang, bahagia, lezat dan nikmat. Inilah yang dikatakan terbukanya hijab. Menerima petunjuk, lalu atas pertolongan Allah, melalui anugerah Allah. Baru lezat dia nikmat di situ. Solat dia nikmat, berzikir dia nikmat, musyahadah dia nikmat, muraqabah dia diberikan kenikmatan oleh Allah. Karena itu segera Allah limpahkan, itu surga yang Allah segerakan. Ada surga yang Allah anugerahkan, yang Allah segerakan balasan, ada surga yang Allah janjikan. Itu bagi orang-orang yang Allah masukkan ke dalam hatinya cahaya ketuhanan tadi itu. Ketika cahaya ketuhanan yang dimasukkan, yang ditampakkannya itu adalah ketuhanan saja. Ketuhanan itu citra daripada Tuhan. Itu disebut nurullah, itu disebut wajah Allah. Jadi diulangi di ayat Anfusilat, di surat Anfusilat ayat 53, kami akan memperlihatkan, menampakkan, mentajalikan. Itu artinya. Menampakkan, tampak itu kan tajalli. Ini dia. Kami akan memperlihatkan. Bermakna memperlihatkan, dibuka hijab tadi itu. Kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Ini citra daripada zat, citra daripada Tuhan, yakni ketuhanan. Yakni kebesaran yang ditampakkan kepada diri kita. Ini tubuh kita kebesaran, ruhani kita itu keesaan. Bukan esa, tetapi keesaan. Sudah jelas? Kalau esa, mengaku Tuhan nanti. Keesaan. Kelompok pertama adalah orang-orang yang mencapai derajat musyahadah, tingkatan penyaksian langsung terhadap kehadiran Allah dalam setiap hal. Kehadiran Allah dalam setiap hal. Apa yang dikatakan musyahadah tadi itu? Musyahadah itu ada dua tingkat. Ada musyahadah sebelum fana, ada musyahadah setelah fana disebut bako. Apa maksudnya? Ketika ianya melihat, langsung dia tampak kebesaran Allah. Ketika ianya melihat,
rasanya merasakan kebesaran Allah. Ketika ianya melihat, rasanya merasakan kasih sayang Allah. Ketika ianya melihat, rasanya merasakan ilmu qadrah dari Allah. Nah, itu yang dikatakan musyahadah. Sehingga karam nanti dia di situ. Setelah karam, digeserkan lagi dia kepada bako, dan kepada bako tadi itu dia akan sama sebelum fana tadi itu, tetapi tingkatannya telah berbeda. Allah tambahkan kenikmatan, Allah tambahkan kelapangan, Allah tambahkan kebahagiaan, Allah tambahkan kemanisan di saat dia bermusyahadah lagi itu. Maka musyahadah itu ada dua, musyahadah sebelum fana, musyahadah setelah fana. Prosesnya terakhir. Sementara kelompok kedua adalah mereka yang menempuh jalan istidlal, penalaran dan pengenalan terhadap Allah melalui dalil-dalil dan tanda-tanda nyata di dalam alam ini. Bermakna alam ini adalah dalil untuk mengenali ketuhanannya. Maka di situ Tuhan tidak boleh sama sekali dikaji. Kalau ketuhanannya boleh untuk mengenalinya. Kalau Tuhan dikaji bermakna kita lebih berkuasa untuk mengaji Allah. Enggak boleh itu. Ketuhanannya boleh dikaji karena citra daripada Tuhan. Boleh itu untuk dikenali. Maka banyak yang mengkaji Tuhan tadi itu telah melampaui batas sehingga dipretel-pleteri. Kayak apa ini? Kayak mobil-mobilan. Oh, ini dari ini, oh dari ini, oh dari ini. Oh, dia tidak bernama karena kita memberi nama, dia maka bernama. Sampai begitu pemahamannya. Kan sudah meleset itu. Tidak lahirnya engkongnya pun udah menyebut di situ. Nggak meleset itu. Nggak boleh kita ikuti itu. Karena itu memaksakan diri. Yang dikaji itu batasan kita adalah ketuhanan, bukan Tuhan. Maka Allah melarang. Jangan engkau kaji zatku, pikirkanlah sifat-sifatku. Kan nggak boleh, nggak boleh. Sebelum kita melanjutkan, sebentar lama rokok, ya saudara Ismail.